Hai, welcome to Artocles. Masih memenuhi permintaan kamu dengan kasus yang di-request, saatnya kita untuk terbang ke kota Pleiku yang ada di Provinsi Gia-Lai, negara Vietnam. Ada satu keluarga yang sudah mempercayai seorang wanita sebagai karyawan dan menganggap lebih dari saudara. Namun kenyataannya, dia malah berbuat sesuatu yang menyakitkan dan seperti nggak peduli dengan keluarga yang selama ini menampungnya. Saya juga minta maaf ya jika nanti dalam pembahasan ada nama orang atau tempat yang sedikit belibet dalam pengucapannya. Segera aja yuk kita perdalam kasusnya. Sebelum dilanjutkan, dukung dulu ya channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload sesuatu yang seru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Mari kita berkenalan dulu dengan seorang pria yang berbadan besar dan lahir pada tahun 1974 bernama Hoang Ly Dang. Aslinya berasal dari Ho Chi Minh, lalu menikah dengan seorang wanita pertama kalinya pada tahun 2000 dan dia bekerja di sebuah perusahaan otomotif. Hoang Ly terkenal sangat ramah dan suka membantu sesama. Kalau dulu istrinya bilang dia memang besar bagai monster, namun hatinya rinto harahap, selembut salju. Putranya lahir pada tahun 2002 dan diberi nama Pong, yang kemudian menambah kebahagiaan keluarga tersebut. Sayangnya pada tahun 2009, sang istri harus pergi selamanya karena penyakit kanker. Maka Hoang Ly pun membesarkan putra sematawayangnya sendirian. Setelah kepergian sang istri, dikatakan Hoang Ly sempat menikah lagi pada tahun 2013 dan 2015. Kedua pernikahan tersebut gagal dan sama-sama hanya berjalan 1 tahun. Banyak yang bilang Hoang Ly suka kasar sama kedua istri barunya itu. Sebagian lagi bilang justru wanita-wanita tersebut yang gak serius dan ketahuan hanya mengincar harta saja. Sampai pada tahun 2018, salah satu direksi di perusahaannya mengenalkan Hoang Ly dengan seorang perempuan bernama Bien Ha. Wanita tersebut berusia 37 kala itu dan pernah juga gagal dalam menjalani rumah tangga. Hoang Ly yang saat berkenalan sudah berusia 44 tahun, nampaknya suka dengan Bien Ha dan saling cocok. Saling pendekatan hampir 1 tahun kemudian dua orang ini memutuskan untuk menikah. Nah, Bien Ha merupakan seorang pebisnis. Dia punya usaha penjualan tas-tas mewah dan juga perhiasan. Punya toko khusus di kota Pleiku. Sampai kemudian Hoang Ly sang suami mengajukan mutasi kerja dari Ho Chi Minh agar bisa lebih dekat dengan istri barunya itu. Hal tersebut terwujud pada tahun 2020 dan mereka tinggal di rumah besar milik Bien Ha. Bukannya Hoang Ly nggak mau beli rumah baru, namun nampaknya sang istri merasa mubazir aja jika kediaman peninggalan orang tuanya harus kosong. Maka keduanya setuju dan mengajak serta putra sematawayangnya yaitu Pong untuk tinggal di sana. Pemuda tersebut juga sangat cocok dengan ibu tirinya. Mereka nyambung dan tentunya itu yang diharapkan sama sang ayah Hoang Ly. Sedikit info bahwa Pong ini anaknya sangat pendiam dan kalem. Dia dulu sempat bersekolah chef Curiosity Culinary Academy di Ho Chi Minh. Setelah ikut ayahnya pindah ke Pleiku, dia memperdalam skill memasaknya dengan masuk sekolah private khusus chef dan mulai magang di sebuah restoran yang ada di Boston Hotel. Walaupun kedua orang tuanya bisa dibilang tajir abis, namun Pong bukanlah anak manja dan gak suka foya-foya seperti saya. Dia justru terlihat sederhana. Mungkin selama 11 tahun hidupnya sudah tanpa ibu dan ayahnya sibuk kerja. Jadi Pong terbiasa mandiri walaupun dulunya ada pengasuh yang mengawasi. Saat usia pernikahan mereka sudah memasuki tahun kedua, nampaknya keinginan Bien Ha untuk punya momongan belum terwujud. Gak tahu kenapa sang suami Hoang Ly santai aja karena mereka udah punya Pong yang berusia 19 tahun. Tapi tetap ya Bien Ha merasa kurang dan ingin punya keturunan dari perutnya sendiri. Pasangan tersebut kemudian memeriksakan diri ke rumah sakit dan dokter bilang Bien Ha cukup subur namun harus banyak istirahat. Jangan stres dengan pekerjaan dan lebih rileks
kalau memang ingin memprogramkan diri untuk punya anak. Yang pasti dia juga wajib mengurangi minum alkoholnya. Atas saran dokter tersebut, kemudian pada bulan Juli 2021, Bianha mempercayakan semua urusan bisnis kepada karyawannya. Dia lebih banyak menenangkan diri dan berlatih yoga di rumah. Karena merasa kesepian jika sang suami lagi kerja, dia pun kemudian mengajak salah satu karyawan yang sudah bekerja sama dia lebih dari 4 tahun, bernama Lin Ngok. Wanita berusia 29 tahun tersebut selama ini udah dianggap Bianha sebagai saudara sendiri karena mereka cukup dekat. Banyak hal dicurhatkan, banyak rahasia diungkapkan, bahkan keuangan Bianha juga Lin tahu benar. Atas izin suaminya Huang Li, akhirnya wanita itu mulai tinggal di rumah besar tersebut bersama mereka. Kelihatannya Bianha semakin santai dan bisa menikmati hidup tanpa stres karena pekerjaan. Apalagi dia udah punya Lin sebagai teman berbagi dan bercerita. Lin juga sangat ramah kepada suami dan anaknya Bianha. Dia sering bantu masak dan bersih-bersih rumah. Karena memang Lin statusnya belum menikah, jadi dia bisa menemani Bianha hampir 24 jam. Ternyata semua nggak sia-sia. Pada akhir September 2021, dokter menyatakan Bianha hamil 7 minggu dan tentu saja hal ini membuat beliau senang bukan kepayang. Dia sangat berterima kasih kepada Lin yang selama ini menemani dan memfilter jenis makanan apa saja yang bisa dia konsumsi. Bahkan hari-hari selanjutnya, Bianha merasa tidurnya selalu pulas, berbeda dengan masa dulu yang banyakkan kerja bahkan jadi insomnia. Sekarang justru saking terlelap, wanita hamil ini hampir jarang terbangun dan gak sempat menyambut jika suami atau putra tirinya sudah pulang ke rumah malam hari. Dan malahan, Lin yang menggantikan posisinya untuk menyambut kedua orang tersebut. Pada awal bulan Oktober 2021, Bianha merasakan pusing berlebihan pada kepalanya. Dia mau ke dokter, tapi nampaknya Lin udah jarang di rumah. Waktu itu dia mikir ya mungkin Lin lagi keluar sama teman atau cowoknya. Walaupun Bianha nggak tahu apakah Lin punya pacar atau enggak. Tapi ya namanya gadis single, wajar mungkin ketemuan sama cowok. Hal ini membuat wanita itu pergi ke dokter sendirian untuk memeriksakan kepalanya. Karena ini kehamilan pertama Bianha, jadi dia memang terkadang berlebihan. Pusing dikit ke dokter, muntah dikit ke dokter, tapi bisa dimengerti karena dia ingin dirinya dan calon bayi sehat-sehat aja. Nah, setelah diperiksa, ternyata dokter bilang supaya Bianha mengurangi untuk konsumsi obat tidur. Takutnya berefek pada kesehatan janin dan hal tersebut juga bisa menjadi penyebab kepalanya sering sakit sekarang. Pernyataan ini bikin Bianha kaget. Dia udah sebulan gak konsumsi obat tidur sama sekali. Kenapa dokter bisa bilang gitu? Dan si dokter malah lebih kaget lagi. Beberapa perawat kemudian melakukan tes urin ulang dan prosedur lainnya. Tapi beneran kata dokter, di tubuh Bianha ada banyak kandungan yang berasal dari obat tidur. Dia cerita bahwa cuma konsumsi vitamin dan itu pun jarang-jarang. Jadi dokter bilang, ya udah coba datang 3 hari lagi, apakah kandungan obat tidur masih ada di tubuh kamu, terus pusingnya berkurang atau enggak. Sesampainya di rumah, Bianha mulai bertanya-tanya dan memeriksa seisi kamar tidurnya apakah memang ada obat tidur yang tanpa sengaja dia konsumsi. Tapi nggak ada sama sekali. Dia mulai curiga, bisa aja susu hamil yang dikonsumsi tiap malam menjadi penyebabnya. Mungkin ada kandungan yang nggak cocok sama tubuhnya. Makanya saat malam tiba, Lin menyajikan susu itu sebelum tidur. Bianha nggak mau meminumnya. Dibiarin di meja samping kasur. Suaminya sempat nanya, kok nggak diminum? Lagi nggak selera jawabnya. Dan ternyata sampai pagi, Bianha nggak bisa terlelap. Dia pun mulai curiga bahwa susunya selama ini dimasukin obat tidur dengan sengaja. Apa mungkin suaminya yang melakukan, atau karyawannya yang sudah dianggap adik sendiri, yaitu Lin. Tapi untuk apa mereka berbuat begitu? Pada hari Rabu 6 Oktober 2021, Bianha baru tahu dari ART-nya bahwa Pong sudah tidak pulang selama 2 hari. Hal ini agak asing karena pemuda itu nggak pernah aneh-aneh dan selalu pulang tepat waktu. Bianha niat mau nelpon tapi takutnya Pong lagi sibuk magang. Makanya dia mengirim pesan WhatsApp menanyakan kemana aja. 1 jam kemudian Pong baru menjawab, "Apa Tante Lin ada di rumah?" Bianha menjawab, "Nggak ada, mungkin lagi ketemu temennya." Pong membalas lagi, "Cari saja Tante Lin sampai dapat, siapa tahu dia lagi sama ayah."
Hal ini bikin Bian-ha kaget sekaligus penasaran. Dia bertanya-tanya apa yang telah terjadi selama ini di rumahnya. Kenapa dia hanya tidur terus dan seperti kecolongan banyak hal. Dia pun segera naik mobil sendirian menuju kantor suaminya sekitar jam 4 sore. Namun seorang staf perusahaan bilang bahwa Bapak Hwang Lee sedang ketemu klien di Vinhoi Hotel sejak jam 3 siang tadi. Bian-ha langsung menelpon putranya Pong. Dia ngajak anak itu ke Vinhoi Hotel untuk memeriksa. Ada perasaan gak enak yang menyerbu hatinya. Dia ketakutan pergi ke sana sendirian, tapi tetap gak mau juga melibatkan orang luar. Putranya setuju dan mereka pun bertemu di parkiran hotel yang dimaksud. Lalu ngecek ke resepsionis, tamu atas nama Hwang Lee Dang. Dan pihak hotel menyatakan memang ada tamu atas nama tersebut check-in bersama istrinya. Tapi mereka menolak memberitahu nomor kamar dan melarang Bian-ha dan Pong untuk naik ke atas. Istrinya itu sempat menunjukkan foto Lin di HP-nya kepada resepsionis. Apakah ini wanita yang bersama Bapak Hwang Lee? Tapi petugas mengatakan dia nggak ingat wajahnya karena fokus sama layar komputer. Akhirnya mereka berdua hanya bisa menunggu di parkiran hotel yang ada di basement, nggak jauh dari mobil milik sang suami terparkir. Sekitar jam 9 malam, terlihat Hwang Lee dan Lin keluar dari lift dan berjalan menuju mobil. Saat itulah Bian-ha bergegas mendekati dan langsung melabrak kedua orang tersebut. Bahkan dia menarik rambut Lin sekuat tenaga dan suaminya coba melerai. Putranya Pong diam saja nontonin, membiarkan semua karena dia mungkin udah muak dengan apa yang dilihatnya tiap hari di rumah antara tante dan ayahnya. Sementara ibu tirinya keseringan tidur tanpa tahu kapan bangunnya. Saat itu Hwang Lee segera membawa istrinya pulang dan menyuruh Lin naik taksi. Sementara Pong kemudian menelpon temannya untuk datang dan membawa mobilnya pulang, sedangkan dia harus menyetir mobil milik ibunya. Dalam beberapa hari dikatakan Lin tidak kembali ke rumah itu dan juga nggak muncul di tempat kerja. Ternyata selama seminggu setelah kejadian, sang suami Hwang Lee mengambil cuti untuk minta maaf dan menemani istrinya. Sampai pada hari Selasa, 12 Oktober 2021, polisi menghubungi Bian-ha yang dinyatakan sebagai saudara dari wanita bernama Lin Ngok. Gadis tersebut dinyatakan menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit umum Gia Lai karena ada 2 peluru bersarang di kepalanya. Polisi juga telah menangkap wanita bernama Thuy Tran sebagai orang yang melakukan hal tersebut. Dari keterangan yang disampaikan polisi, Thuy Tran mengaku sejak 2 bulan terakhir memiliki dendam kepada Lin. Sebenarnya mereka nggak kenal secara pribadi, namun Thuy Tran ternyata memiliki hubungan spesial dengan Bapak Hwang Lee. Wanita itu sudah berpacaran dengan Hwang Lee secara diam-diam dari 6 bulan sebelumnya. Namun sejak munculnya Lin, ternyata Thuy Tran mulai dilupakan karena si bapak berpaling. Hal ini bikin wanita itu marah dan pernah melabrak Lin. Keduanya juga tertangkap CCTV beberapa kali saling ribut dan memukul di lobi sebuah hotel. Setelah kejadian ini, baik Hwang Lee dan istrinya Bian-ha menutup diri dari wartawan. Mereka hanya menjawab beberapa pertanyaan polisi yang perlu-perlu saja. Alasannya adalah untuk melindungi citra sang suami supaya pekerjaannya tetap lancar. Walaupun beberapa kali Thuy Tran meminta mau bicara langsung kepada pasangan suami istri tersebut, namun keduanya menolak. Sang putra Pong kemudian memilih untuk keluar dari rumah karena menganggap sang ayah pengecut dan sumber dari segala masalah. Dia sempat bercerita kepada polisi dan wartawan apa yang terjadi di Hotel Vinhoi saat melabrak Lin dulu. Setelahnya, Pong pun menghilang bagai ditelan bumi. Bahkan kedua orang tuanya sempat membuat berita di TV dan internet supaya Pong pulang atau minimal mau menghubungi mereka karena nomor HP-nya udah nggak pernah aktif lagi. Sementara pada persidangan di People's Court Gia Lai 13 Januari 2022, hakim kemudian memutuskan bahwa Thuy Tran yang berusia 23 tahun bersalah dan dikenakan tuntutan tingkat 1, yaitu dengan sengaja dan terencana menghilangkan nyawa Lin Ngok yang berusia 29 tahun.
Wanita itu dipenjara seumur hidup dan boleh keluar dengan membayar jaminan setelah menjalani minimal 20 tahun kurungan. Tuitran memang sempat mengaku di pengadilan sangat mencintai Bapak Hoang Lee. Dia diberi janji akan dinikahi, tapi kelihatannya semua bohong belaka. Demo terjadi setelah vonis dibacakan. Banyak kaum Hawa mendesak polisi menangkap juga Hoang Lee sebagai pihak yang memanipulasi wanita-wanita itu. Walaupun Hoang Lee tidak tersentuh hukum, namun nampaknya pihak perusahaan gerah juga dengan pemberitaan ini. Dia diberhentikan dari pekerjaan dan sang istri Bian Ha melayangkan surat perceraian saat kandungannya berusia 6 bulan. Walaupun Hoang Lee menolak, namun ternyata sang istri tetap meninggalkan dan juga mengusir pria tersebut dari rumahnya. Bapak Hoang Lee kembali ke Ho Chi Minh dan terus mencari sang putra Pong yang tidak pernah kelihatan lagi sampai sekarang. Kita doakannya semoga Pong baik-baik saja. Dan Bian Ha kini sudah kembali mengurus bisnis tas mewah dan perhiasannya. Dia ingin hidup tanpa pusing memikirkan apapun lagi. Walaupun sempat terbersit mau nuntut sang suami masalah obat tidur dalam susunya dulu, ART-nya menemukan pil tidur dalam kamar Lin. Bian Ha percaya ada konspirasi antara mereka berdua. Tapi ya sudahlah, dia mau fokus sama calon bayinya aja. Soalnya capek berhubungan dengan hukum lagi katanya. Bagaimana menurut kamu? Apakah ini 100% kesalahan sang suami atau sang istri Bian Ha juga salah karena berani membawa orang luar ke dalam rumahnya? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe. Dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.